Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Legawa, peserta Latsar CPNS 2022, Angkatan 71, Kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan beberapa ulasan dari materi agenda 1 hari ini, yakni tentang modul wawasan kebangsaan. Nah, modul ini terdiri dari 3 modul. Ya, yang pertama tentang pengertian wawasan kebangsaan itu sendiri, lalu yang kedua adalah tentang lingkungan strategis, dan yang ketiga adalah tentang kesiapan bela negara. Saya akan menjelaskan dari awal, yakni tentang wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan ini sebenarnya sangat penting untuk diketahui oleh para peserta calon pegawai negeri sipil. Mengapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa makna, sikap, tugas, dan jabatan seorang PNS itu memiliki tugas yang cukup baik, yakni untuk melayani masyarakat. Nah, Undang-Undang ASN sendiri itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memiliki salah satu poin penting kepada masyarakat, yakni poinnya adalah pelayanan publik. Nah, salah satu poin pelayanan publik yang perlu kita maksimalkan sebelum kita melakukannya adalah tentang bagaimana wawasan kebangsaan itu sendiri bisa kita lakukan. Nah, masuk kepada yang pertama, yakni wawasan kebangsaan. Sebenarnya apa pengertian wawasan kebangsaan itu sendiri? Nah, wawasan kebangsaan adalah sebuah cara pandang, konsep untuk membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan. Lalu, di sini juga di materi yang selanjutnya dibahas tentang konsensus dasar atau biasa yang kita dengar dahulu dengan 4 pilar kebangsaan, yakni ada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, lalu juga NKRI, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Saat ini disebut dengan konsensus dasar. Lalu, tentang nilai bela negara. Ini di materi ini juga tentunya akan dibahas tentang sejarah, ancaman dan kewaspadaan dini, ED dan juga PKBN serta aktualisasinya di masyarakat. Selanjutnya, kami juga tadi mempelajari tentang lambang negara. Nah, lambang negara ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang, hingga lagu kebangsaan. Ini dibahas di dalam undang-undang tersebut. Mengapa seorang CPNS perlu untuk mengetahui lambang negara tersebut? Karena kita sebagai warga Indonesia tentunya ingin mengetahui identitas bangsa yang dimiliki oleh kita sendiri, terutama sebagai pelayan publik di NKRI ini. Lalu, selanjutnya kami juga membahas tentang Sankri atau Sistem Administrasi NKRI. Mengapa ini penting? Karena tentunya sebagai pelayan publik kita mengetahui bahwa pentingnya sebuah sistem. Dan negara ini ketika membentuk sebuah negara tentunya mempertimbangkan sebuah sistemnya, sistem administrasinya. Maka dipelajari juga tentang bentuk dan sistem negaranya, yaitu tentang republik gitu ya. Lalu juga tentang nasionalisme, landasan negara, hingga kebijakan-kebijakan publik yang seharusnya atau mengapa diberikan oleh sebuah negara sebagai fasilitas yang diberikan kepada masyarakat. Nah, itu tergambar dalam modul 1. Lalu, kami beranjak kepada modul 2. Di sini tentang lingkungan strategis. Kami membahas tentang konsep perubahan, lalu juga perubahan lingkungan tersebut seperti apa, hingga menuju modal insani. Dan yang paling penting sepertinya dari materi ini adalah tentang isu-isu strategis. Nah, isu-isu strategis ini seperti korupsi, narkoba, terorisme, money laundering, proxy war, hingga miscommunications. Nah, seperti yang tahu, ini adalah musuh-musuh negara, ya. Korupsi bagaimana bisa merugikan keuangan negara. Narkoba bagaimana bisa menghilangkan atau biasa disebut dengan lost generation, menghilangkan satu generasi sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan generasi selanjutnya di negara tersebut. Yang ketiga tentang terorisme, bagaimana mereka memberikan ancaman ketidaknyamanan kepada negeri, kepada bangsa sehingga negara ini dianggap tidak nyaman untuk investasi misalnya,
untuk bagaimana negara lain untuk bisa berkunjung ke negara kita. Lalu juga ada money laundering. Ini bagaimana sebuah uang yang didapat dari hasil korupsi tidak diketahui jejaknya, yaitu dengan dialihkan kepada aset atau mungkin pembuatan lembaga-lembaga yang dia buat sendiri sehingga menjadi bias uang korupsi yang dia dapatkan. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah proxy war. Nah, proxy war ini adalah bagaimana perang tidak secara langsung tapi bisa meruntuhkan seperti itu ya. Dan miscommunications. Teknik analis isunya ada isu klasikal, tapisan isu hingga analisis isu. Dan modul ketiga kami membahas tentang kesiapan bela negara itu sendiri. Kami membahas tentang konsepnya nanti, tentang mengapa harus diadakan di Latsar CPNS, hingga manfaatnya. Dan kemampuan awal kami juga di sini tentang etika dan etiket hingga kearifan lokal, hingga kegiatan pelaksanaan bela negaranya ini ada tentang baris berbaris, upacara, sistem protokoler, lalu juga tentang carka malam, seperti itu ya. Intinya untuk membangun mental kami di lapangan yang akan kami lakukan nanti. Sekian dari saya, nama saya Denny Legawa, CPNS 2021, Latsar 2022, Kelompok 71, Kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.